Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk menyiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itu, ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun, karena seringnya Abu Nawas lolos dari hukuman yang dijatuhkan, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukumnya. Kemudian, dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahanmu yang kau perbuat, kamu dihukum menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan, kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang, dan kamu juga tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu," tegas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan lalu memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga tidak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari siapapun. Masyarakat Baghdad yang ketahuan memberi makanan kepada Abu Nawas akan saya hukum juga," ancam Baginda Raja. Abu Nawas terkejut dan berkata, "Paduka yang mulia, sebulan tanpa makanan, aku bisa mati kelaparan kalau begini." "Itu sama saja Paduka menghukum mati hamba. Lebih baik hukum gantung saja sekarang, daripada harus mati perlahan karena kelaparan." "Oh, tidak bisa," kata Baginda Raja. "Aku sudah tetapkan hukuman ini dan kamu harus menjalani semuanya." Abu Nawas pun memutar otak. Ia kemudian mengajukan permohonan. "Ampun Paduka yang mulia, izinkan keledai kesayanganku menemaniku selama menjalani hukuman. Kalaupun aku mati nanti, setidaknya aku mati di samping hewan yang paling aku sayangi, bahkan lebih dari istriku." Rupanya permohonan Abu Nawas ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Bahkan Baginda Raja menjanjikan hadiah uang sebanyak 1000 dinar apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup selama sebulan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini," tegas sang raja. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukumannya sebagai gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Untuk menghilangkan haus, ia meminum air dari sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan daun-daunan, serta ikut minum air dari sungai. Hari ketiga dan seterusnya, tubuh Abu Nawas mulai melemah. Ia merasa kelaparan. Maka di saat itulah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Wah, maaf Tuan Abu," jawab pemilik warung. "Kamu lihat sendiri, ada prajurit istana yang sedang mengintai. Kalau aku ketahuan menghutangi makanan padamu, aku bisa dihukum sepertimu." "Jangan khawatir kawan, makanan ini bukan untukku, tapi untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit istana segera menghampiri. "Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya prajurit. "Aku membeli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar?" tanya prajurit istana curiga. "Aku tahu itu, tapi beberapa hari ini aku merasa ajal sudah dekat. Aku ingin mati dalam keadaan tenang. Dan sebelum itu terjadi, aku ingin keledai kesayanganku menikmati hidangan yang enak,
Bukankah itu tidak melanggar peraturan Paduka? Jelas Abu Nawas. Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu bohong. Dan kamu, pemilik warung, kalau ketahuan kamu membantu Abu Nawas pelanggar aturan, kamu juga akan dihukum, ancam prajurit istana. Pemilik warung pun semakin ketakutan. Percayalah kawan, aku benar-benar membelinya untuk keledai, bukan untukku. Apakah aku pernah berbohong padamu? Tegas Abu Nawas. Karena mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur meskipun konyol, pemilik warung akhirnya setuju menghidangkan makanan itu. Hari demi hari, Abu Nawas terus mengulangi strategi yang sama. Ia membeli makanan untuk keledainya. Saat keledai itu tak mau makan, makanan itu diletakkan di hadapannya. Karena kasihan, keledai itu menyisihkan makanannya ke arah Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun memakannya. Setelah masa hukuman selesai, Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang terlihat segar dan bahkan sedikit gemuk, Baginda Raja heran. Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya? Oh tidak Paduka, saya selalu mentaati peraturan. Tapi kata prajuritku kamu membeli nasi dan ayam bakar. Betul Paduka, tapi saya membelinya untuk keledai saya. Sebelum saya mati kelaparan, saya ingin ia menikmati makanan yang enak. Bukankah itu tidak dilarang? Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar, seru Baginda Raja. Itulah masalahnya Paduka. Saya sudah membujuknya berkali-kali, tapi ia tetap memilih makan rumput. Mungkin karena kasihan ia menyisihkan makanannya ke arah saya. Saya pun memakannya, kata Abu Nawas. Kalau begitu, kamu dan pemilik warung akan saya hukum lebih berat lagi, bentak Baginda Raja. Loh, sebentar, apa salah kami Paduka? Bukankah saya tidak membeli makanan untuk diri saya? Saya juga tidak menerima makanan dari siapapun, melainkan dari keledai saya. Bukankah yang Paduka larang adalah menerima makanan dari orang? Tapi kalau pemberinya adalah keledai, tentu itu tidak termasuk, bukan? Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia tak bisa membantah. Abu Nawas berhasil menjalani hukuman dengan cerdik dan tidak melanggar peraturan. Maka sesuai janji, Baginda Raja memberinya hadiah 1000 dinar. Abu Nawas pun segera pergi ke warung dan melunasi semua hutangnya selama sebulan. Dari kisah ini kita bisa belajar, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan kecerdikan, kesabaran, doa dan usaha, kita bisa melewati ujian seberat apapun. Selain itu, pemimpin yang adil, bijak, dan dekat dengan rakyat akan selalu dikenang sepanjang masa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun keyakinan mereka berbeda, hubungan mereka cukup akrab. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak hanya menikmatinya sendiri, tapi juga membagikannya kepada tetangganya, termasuk si ateis tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tetangga ateis ini pun tak segan membagikan apa yang ia miliki kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini tidak suka dari perilaku Abu Nawas. Setiap kali si ateis berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah," kepadanya dari rumah. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas memang selalu mengucapkan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Itu sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas setiap pagi. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan itu. Suatu pagi, saat ia hendak berangkat kerja dan melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, Abu Nawas kembali menyapanya sambil tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah." Marahlah tetangga ateis ini.
Tidak ada Tuhan. Teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas tak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" Tanya Abu Nawas dengan tenang. "Jangankan kata itu, dengar suaramu saja aku sudah terganggu," kata si ateis. Tetapi sepertinya setelah kejadian itu, tetangga ateis tersebut mulai menjauhi Abu Nawas. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas salat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki, ya Allah. Malam ini saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini terdengar oleh tetangga ateisnya. Maka muncullah niat usil dalam hatinya. Ia berpikir, "Aku akan permainkan Abu Nawas. Biar dia tahu rezeki itu bukan datang dari Tuhannya." Ia pun pergi membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkannya ke dalam kantong besar. Tak lupa, ia menyelipkan secarik kertas di mana tertulis, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari toko, ia meletakkan kantong itu di depan pintu rumah Abu Nawas, lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak, penasaran ingin tahu reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara itu, Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah berteriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia ambil dan membacanya, ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam, lalu ia berkata lantang, "Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa, bahkan untuk mengirimkan rezeki kepada hambamu yang lemah ini, Engkau utus setan sekalipun." Mendengar itu, si tetangga ateis yang bersembunyi di balik semak langsung tersedak karena kaget dan kesal. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutunya dalam hati. Dari kisah ini mengajarkan bahwa iman dan rasa syukur tak tergoyahkan meski diuji oleh ejekan atau perbedaan keyakinan. Abu Nawas tetap bersabar, berdoa, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia percaya bahwa Allah Maha Kuasa memberi rezeki lewat jalan apapun, bahkan dari orang yang ingin mempermalukannya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah hikmah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Aku sehat saja, cuma tadi malam aku mengalami mimpi buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah," jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban itu, sang menteri lalu memberi saran, "Lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya.
Kalau Paduka terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Paduka, ujar sang menteri. Iya, benar juga katamu, wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seseorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Dan jika semua gigi tanggal, yang berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu yang dekat, anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia. Kecuali Paduka sendiri, jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya kemarin malam. Aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini menafsirkannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat, semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi, karena ia takut dihukum cambuk, ia pun berpura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba itu kurang tahu. Karena keahlian hamba itu khusus membahas seputar mimpi yang bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Alhasil, si peramal kena hukuman cambuk juga. Dan di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal lainnya. Tapi, karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, kata Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Ya barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Itu sih terserah Paduka, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Jadi, menurutmu apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setauku, kalau mimpi gigi tanggal, itu berarti ada salah satu keluarganya yang akan meninggal. Sedangkan mimpi Baginda Raja giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku.
pikir Abu Nawas di dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab, sudah Paduka yang mulia. Berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka itu pertanda Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia. Wah, benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda Raja kegirangan. Ya, karena Paduka akan tetap hidup lebih aman daripada semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Wah, tak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah Abu Nawas, kata Baginda Raja puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan jawaban Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Dan begitulah kali ini ceritanya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil duduk bersama beberapa temannya sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar penuh semangat. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. Saudara-saudaraku, seru Abu Jahil sambil mengangkat peta ke udara. Aku yakin bahwa bumi ini datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih. Orang-orang pun mulai berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Ada apa ini Abu Jahil? Tanya Abu Nawas dengan senyum tenang. Abu Jahil bersemangat menjelaskan, aku yakin bumi ini datar. Kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu. Dan kalau bumi ini bulat, seharusnya air lautan tumpah keluar angkasa. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, baiklah, kalau begitu bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram yang bulat menutupi matahari? Abu Jahil mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit, katanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang bentuknya bulat? Kenapa bukan bumi ini sendiri yang bulat? Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terbojok, tetapi ia tetap mencoba berargumen. Tapi Abu Nawas, kalau bumi ini benar-benar bulat, kenapa kita tidak pernah merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan bumi ini datar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar.
tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu tetap bulat. Mendengar penjelasan itu, Abu Jahil pun terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin." Semua orang di warung pun tertawa, dan akhirnya Abu Jahil ikut tertawa bersama mereka. Meskipun kalah debat, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh kebingungan. Kali ini ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba dan monyet modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Ada apa Abu Jahil? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong." Abu Jahil menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru saja membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Ah, pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil merengut. "Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama. Jika kamu menanam biji mangga, apa yang akan tumbuh? Pohon mangga atau pohon apel?" "Tentu saja pohon mangga," jawab Abu Jahil. "Nah, begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tetapi cabangnya bisa berbeda-beda." Abu Jahil menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama." Abu Jahil semakin bingung. "Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik." Abu Jahil terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kenapa aku masih merasa mirip monyet? Apakah ini karena wajahku?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu bukan karena evolusi. Itu karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga." Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.